Rabbi aslih syani bil Qur'anil Karim. Mana kode? Kode. Kode. Kode Zoom. Ditungguin. Udah belum? Ya farrij bihi ahzani thabbit bihi imani Rabbi aslih syani bil Qur'anil Karim. Ya Fatah ya Alim ya Fatah ya Alim ya Fatah ya Alim bil Qur'anil Karim. Rabbi washrah sadri Rabbi washdud azri Rabbi farfa dzikri bil Qur'anil Karim. Ya Fatah ya Alim ya Fatah ya Alim ya Fatah ya Alim bil Qur'anil Karim. Rabbi aslih qalbi Rabbi farrij karbi Rabbi waghfir dhanbi bil Qur'anil Karim. Ya Fatah ya Alim ya Fatah ya Alim ya Fatah ya Alim bil Qur'anil Karim. Rabbana ighfir warham wa'fu amma ta'lam anta a'lam wa akram bil Qur'anil Karim. Ya Fatah ya Alim ya Fatah ya Alim ya Fatah ya Alim bil Qur'anil Karim. Daiman Rabbi sall ala nabiyil mursal bil kitabil munzal bil Qur'anil Karim. Ini ya? Link ini. Link ya? Ya Fattah ya Alim wa ala kulli al wa sahabah abtal wa du'atil juhal bil Qur'anil Karim. Ya Fatah ya Alim ya Fatah ya Alim ya Fatah ya Alim bil Qur'anil Karim. Allahumma salli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim.
نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. Waalaikumsalam Ustaz. Tafadhol Ustaz. Tafadhol Ustaz. Sudah buka Zoom-nya Ustaz. Atau pakai Zoom Cloud? Iya, Zoom Cloud ya. Iya Ustaz. Bukan pakai Zoom biasa, pakai Cloud Meeting. Pakai ini Zoom Cloud Meeting. Ustaz. Hah? Meeting. Ini Fitra yang ngerti Ustaz. Fitra. Ustaz Fitra yang paham nih, saya nggak ngerti Ustaz. Coba antum apa namanya kirim itu ya Pak? Udah dikirim linknya. Emang beda ya Zoom sama Cloud? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saja. Iya, dengan siapa Ibu? Siapa? Suara siapa? Terus. Sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Anda nggak ngerti nih. Gimana? Emang beda Zoom sama Zoom Cloud beda? Ini tadi Zoom? Yang barusan apa barusan? Ini nggak ngerti nih gimana makanya. Emang beda Zoom sama Zoom Cloud beda? Halo? Halo Ustaz, udah dikirim linknya barusan Ustaz ke WA Ustaz nih. Boleh coba Ustaz coba? Iya Zoom kan? Zoom. Ya. Sebentar Ustaz. Ini zaman sekarang canggih jadi kita kalau bingung nggak ngerti. Ayo bismillahirrahmanirrahim, buka Qur'annya surat Al-Anfal dulu ya. Sambil nunggu satu sen. Kita buka Quran surat Al-Anfal. Anfal ayat 33, mushafnya halaman 180. Halaman mushafnya 180. Udah belum? Tadi? Iya makanya. Ustaz Fitra bawa HP nggak? Telepon sama saya yang udah di WA. Ini Rasul TV masuk Rasul TV sama saya. Yang Rasul belum bisa. Safitra, coba telepon saya. Baik. Masih pada tema lanjutan yang pekan lalu, beberapa hal yang mustahil yang Allah lakukan. Ya, jadi hal-hal yang mustahil yang Allah lakukan terhadap hambanya. Yang pertama kemarin sudah bisa dipaham ya. Yang pertemuan yang lalu dari Al-Quran surat Al-Baqarah
Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menyia-nyiakan iman orang-orang yang beriman, ya. Iman kita tidak mungkin disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya hal yang mustahil yang tidak mungkin Allah lakukan terhadap hambanya adalah yang terdapat dalam keterangan dapat dalam surah Al-Anfal ayat 33. Sudah ketemu? Dan Al-Qasas ayat 59. Al-Qasas ayat 59. Apa itu? Yaitu mustahil Allah menyiksa hambanya selama hambanya senantiasa beristighfar. Ya. Ini perkara yang mustahil Allah lakukan terhadap hamba-hambanya. Apa itu yang mustahil lakukan? Menyiksa hambanya, menurunkan azab pada hambanya, menurunkan bencana malapetaka pada hambanya selama hamba-hamba Allah mau senantiasa beristighfar. Oke, sudah bisa? Ini apa nih? Invalid meeting ID. Apa tuh? Invalid meeting ID. Please check and try again. Apa itu? Website baru. Aduh, nggak ngerti dah. Baik. Ya, mana ayatnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Bang Femen baca terjemahnya, Bang Femen. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau, Muhammad Rasulku, berada di antara mereka, dan tidak pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih mohon ampunan. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan tidaklah Allah, mustahil Allah berkeinginan menyiksa mereka selama dirimu berada di tengah mereka. Selama dirimu berada di tengah mereka. Dan mustahil Allah menyiksa mereka selama mereka senantiasa continue terus menerus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Makanya tadi saya ajak jamaah, ayo bersuara. Jangan diem aja lagi beristighfar. Keluarin suaranya. Ucapkan Rabbighfirli warhamni watub alayya. Allah tidak akan menyiksa hambanya. Bagaimana sekarang semisal sebuah bencana, wabah sudah turun di tengah kita, apakah istighfar ini bermanfaat? Naam, istighfar bermanfaat. Di tengah kita ada wabah, di tengah kita terjadi bencana, di tengah kita terjadi bermacam malapetaka. Dengan beristighfar, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan untuk kita keringanan siksa. Tuh. Selain itu, siksa diringankan, yang seharusnya lama Allah percepat. Siksa yang seharusnya kekal Allah kurangin. Itu namanya faedah dari beristighfar.
Karena tidaklah ada satu bencana kecuali disebabkan dosa-dosa anak manusia. Tuh. Nah sekarang lagi banyak ujian, bencana, wabah, malah kagak mau kumpul di masjid, malah jauh ninggalin masjid. Sudah nyala? Zoomnya udah? Hah? Udah ya? Baik. Nah jamaah sekalian, karena guru kita Al-Habib Al-Ustadz Husain bin Hamid Al-Attas sudah masuk dalam Zoom, kita akan minta beliau untuk menyampaikan kajian kita di pagi hari ini. Baik. Ah, belum masuk? Ah? Kita telepon lagi. Memang kadang-kadang ini teknologi. Ah? Oh ya. Baik. Sudah paham kira-kira jamaah sekalian? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana. Assalamualaikum Ustaz. Sudah Ustaz, ini ke Fauzan kirim ke nomor ini Ustaz, nomor sekarang Ustaz pakai ini WA-nya. Ada Ustaz. Hah? Ini pakai password berapa? Pakai password banyak. Enggak pakai password Ustaz. Ini juga Rasil TV udah nyambung nih di sini Ustaz, udah tergabung di sini, udah bergabung. Ini yang Fauzan kirim terakhir Ustaz ya, yang Fauzan kirim terakhir. Baik. Kira-kira bisa dipaham? Jadi apa yang mustahil Allah lakukan terhadap hamba-hambanya? Menyiksa mereka selama mereka rajin mau beristighfar. Makanya Rasulullah sampaikan dalam sebuah hadis yang sahih, tuba liman wujida fi sahifatihi istighfaran katsira. Orang yang beruntung adalah orang yang dijumpai atau dia temukan, wajada, didapatkan dalam buku catatan amalnya banyak ucapan istighfar. Lidah kita basahin, jangan malas-malas, ngapain aja ucapin astagfirullah, astagfirullah. Kan ringan ya, astagfirullah. Berat nggak? Astagfirullah. Enteng, ngapain aja ucapin astagfirullah, rabbighfirli warhamni watub alayya. Jangan cuma bulan Rajab doang. Ya, tapi senantiasa dawam, rutin, kapan saja, di mana saja ucapkan istighfar. Supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala jaga kita. Nah, ini masuk nih. Halo? Halo, ya Ustaz. Kodenya yang mana ya? Kodenya. Ustaz minta bacain kodenya. Di sini nggak pakai kode, Ustaz. Langsung Ustaz. Ah, berapa nomor linknya? Sudah dikirim Ustaz, sama Ustaz Fitro dikirim ke WA Ustaz. Sudah sebutin nggak? Sebutin. Tadi coba baca. Itu tuh di HP. Sebentar Ustaz. Semuanya tadi langsung aja, nggak pakai diketik Ustaz. Bisa. Karena kan pakai wifi, nggak pakai, kalau punya handphone kan telepon nggak apa, kalau punya wifi nggak pakai telepon, pakai wifi jadi nggak bisa nggak bisa diituin. Allah. Tuh. Marhaba. Hah?
Sudah. Sudah Ustaz ya. Pakai gaji pakai apa? Tidak. Biasa nggak pakai ini dia begitu. Nah. Sudah. Udah. Bukan saya Ustaz Husin. Udah. Baik Ustaz, tutup ya Ustaz ya. Siapa namanya Ustaz Husin? Mana nggak ada sih? Belum masuk kan? Ya. Ustaz silakan Ustaz. Fadhal. Belum muncul gambarnya. Gambarnya belum muncul gambarnya. Mana? Di gambarnya mana? Suaranya ada nggak? Suaranya? Hah? Mana suaranya? Ayo, di mana? Ustaz silakan mulai Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Husin. Halo. Ustaz Husin mana? Gambarnya mana? Baik. Ya, mohon maaf ini jamaah sekalian, koneksinya masih. Ini memang kebetulan wifi-nya lagi masalah juga. Ya. Bang Feven, kenapa wifi-nya? Belum bayar? Sudah bayar 4 bulan kan? 4 bulan, baru belum 1 bulan. Tuh. Baik, lanjut ya. Suaranya gimana ini tabrakan? Ya, suaranya nih. Balapan. Kecil. Baik, bismillah. Jadi tadi yang bagian yang kedua dari perkara yang mustahil yang Allah lakukan terhadap hamba-hambanya adalah Allah mustahil mengazab hambanya selama para hambanya mau beristighfar. Baik, kita buka Al-Qasas ayat 59 di halaman 392. Mushafnya halaman 392. Tadi Al-Anfal 33, dua perkara ya. Jadi dua tiga nih. Perkara yang mustahil Allah lakukan sudah kita pelajari 3 perkara. Yang kemarin Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan amal dan keimanan hamba-hambanya. Yang kedua, yang terdapat dalam Al-Anfal ayat 33, Allah mustahil berkeinginan menyiksa hambanya selama sosok baginda Rasul, ajaran baginda Rasul, profil baginda Rasul ada di tengah-tengah diri kita. Yang ketiga tadi apa? Allah mustahil mengadab para hambanya selama hambanya senantiasa beristighfar. Ayo sama-sama kita baca. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.
ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Baik. Rabbal astaghfirullah. Baik. Baik, sekarang yang keempat atau kelima? Empat ya. Yang keempat, yang mustahil Allah lakukan terhadap hambanya. Allah menjelaskan dalam Al-Quran Suratul Qasas, surah ke-28 ayat ke-59. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasula yatlu 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Ayo Bang Haji, terjemahnya Bang Haji. Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri sebelum dia mengutus seorang rasul di ibu kotanya yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Dan tidak pernah pula kami membinasakan penduduk negeri kecuali penduduknya melakukan kezaliman. Sudah nyambung? Ustaz Husain ada? Ah? Coba. Yang mana Ustaz Husain? Baik, dalam Al-Quran surah Al-Qasas ini Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan perkara yang mustahil Allah lakukan adalah Allah tidak akan membinasakan negeri-negeri sehingga Allah utus terlebih dahulu di tengah ibu kotanya seorang Rasul, yang mana Rasul ini telah membacakan ayat-ayat Allah. Artinya ketika ayat-ayat suci Al-Quran telah dibacakan di tengah kaum, di tengah ibu kota, maka jika rakyat, masyarakat tidak mau mengikuti ayat-ayat Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan turunkan azab dan siksa. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran juga suratul A'raf ayat ke-6, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falanas'alanna alladhina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin. Pertama kali yang akan dimintakan pertanggungjawab adalah para rasul, orang-orang yang Allah utus di tengah kaum, masyarakat untuk menyampaikan ayat-ayat Allah. Siapa ini para rasul penggantinya? Para dai. Siapa pewarisnya? Para ulama. Siapa pelanjutnya? Para kiai, para asatid. Para kiai, para asatid tugasnya, perannya adalah menyampaikan risalah. Artinya kalau di satu negeri belum ada seorang yang menyampaikan risalah Allah, Allah berikan jaminan sekalipun penduduk tersebut jauh dari Allah, tidak beribadah kepada Allah, Allah tidak akan binasakan kampung tersebut sampai Allah tegakkan hujahnya dengan mengutus seorang Rasul yang membacakan ayat-ayatnya. Nah, perhatikan ini. Jadi sekarang di tengah ibu kota kita
Sudah ada belum orang yang membacakan ayat-ayat Allah? Sudah belum? Sudah. Aktif. Bisa mulai. Kau telepon. Bisa. Udah bisa mulai. Sudah. Ayat baik. Ayat jemaah sekalian, mari kita dengarkan Ustaz Hussein, guru kita akan menyampaikan kajian melalui media Zoom. Ya, fadhal Ustaz Hussein. Suaranya. Suaranya keluarin. Bismillah. Suaranya mana? Itu di mute ya? Di mute ya? Enggak, suara Sausen keluar nggak? Ini keluar. Kan ada gambar ya? Kalau ke mute. Di sini nggak ada tuh, nggak bergerak, nggak bergerak, nyala tapi nggak bergerak. Tuh, ada suaranya. Iya, Ustaz Hussein suaranya belum keluar, Ustaz. Belum keluar. Hah? Halo. Ya. Halo Kang Anis. Ya. Iya, ini satu sini nggak ada suaranya. Baik. Siap. Iya. Ayo lanjut ya, jemaah, soalnya di radionya nih hilang suara, pendengar bingung. Ya baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Baik, kita baca tadi Al-Quran surah Al-Qasas, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina wa ma kunna muhlikal qura illa wa ahluha zalimun. Baik, jadi dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pemberitahuan. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan azab, membinasakan negeri, sehingga Allah utus terlebih dahulu di ibu kotanya seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah. Dan Allah beritahukan, wa ma kunna muhlikil qura, sekali-kali kami tidak akan membinasakan negeri kecuali penduduknya melakukan kezaliman. Artinya, jika jika sebuah negeri penduduknya berlaku zalim, tidak ada yang beristighfar, tidak ada yang menyampaikan ayat-ayat Allah, maka bersiaplah, negeri tersebut akan terkena murka, azab, bencana dari Allah subhanahu wa ta'ala. Atau ada seorang Rasul telah membacakan ayat-ayat Allah, kemudian para penduduk negeri malah mengingkari, melawan, dan tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah, maka bersiap-siaplah, negeri tersebut akan dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kira-kira bisa paham ini? Yang keempat, bahwa Allah mustahil membinasakan satu negeri yang di situ berlaku kezaliman, sehingga terlebih dahulu Allah mengutus seorang Rasul menyampaikan risalah Allah. Jika mereka menerima, taat dan tunduk, maka negeri tersebut akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jika negeri tersebut penghuninya tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah, menentang, bahkan melakukan kezaliman, maka bersiap-siaplah, negeri tersebut akan dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mari silakan buka Quran surah Hud. Surah Hud, surah ke-11, ayat 117. Surah Hud, surah yang ke-11, ayat 117. Di halaman 234. Barusan Habib ngomong, kata saya minggu depan aja deh, kita tes dulu, kita tes. Baik, baik, jemaah sekalian, insyaallah taala Guru Nda Ustaz Husain akan mengisi di Sabtu depan ya. Semoga teknisnya sudah bisa berjalan dengan lancar. Guru Nda Ustaz Husain mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan Sabtu depan bisa berkumpul bersama kita di kajian Zoom insyaallah taala. Sudah ketemu ayatnya? Pendengar Rasil yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, penyimak radio Rasil dan TV Rasil, mohon maaf karena ada gangguan teknis. Guru Nda kita Ustaz Husain bin Hamid Al-Attas tidak bisa menyampaikan kajian Tadabbur Quran Sabtu subuh ini melalui media Zoom. InsyaAllah ta'ala kita akan persiapkan lebih matang di Sabtu yang akan datang, tanggal 13 Februari InsyaAllah. Ini padahal ini pendengar radio banyak banget dengerin nih. Nanti Ustaz Husain dengerin ngisi di kajian bersubuh. Tapi insyaallah taala Sabtu depan insyaallah taala fi khairin wa lutfin wa afiyah. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menyimak melalui Radio Rasil AM 720 ataupun radio-radio yang bersinergi dengan Radio Rasil dan juga Rasil TV streaming di mana saja berada, baik yang berada di dalam negeri, yang ada di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera, Palembang, Kalimantan, Johor, Singapura, yang menyimak mudah-mudahan senantiasa dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semakin dimuliakan
dimuliakan Allah dengan keberkahan dan kemuliaan Al-Qur'anul Karim. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, hal yang berikut yang mana ayat 117 dari Quran surat Hud ini memberitahukan hal yang mustahil Allah lakukan adalah kembali pemberitahuannya berkenaan dengan azab. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membinasakan negeri, tidak akan mengazab satu kaum, ya, selama penduduk negeri itu mau melakukan satu perkara. Mau melakukan satu perkara. Apa itu perkaranya? Perkaranya adalah islah, senantiasa melakukan perbaikan. Apa? Melakukan perbaikan. Baik, kita baca dulu ayatnya 117 dari Quran surat Hud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun." Wa ahluha muslihun. Perhatikan ini jamaah sekalian. Allah beritahukan sekali-kali Tuhanmu Allah Jalla Jalaluh tidak punya keinginan, kepengen juga enggak. Dengerin nih, kepengen juga enggak. Kepengen apa? Kepengen membinasakan, menyiksa satu negeri. Suatu negeri akan terjaga dari siksa Allah. Bahkan Allah kepengen juga kagak ada membinasakan satu negeri. Sebab kezaliman yang berlaku di sebuah negeri tersebut, jika ahluha, penduduk negerinya, mau menjadi orang yang Allah sebutkan muslih. Tuh. Apa itu muslih? Muslih itu secara kebahasaan orang yang ucapan, sikap dan tindakannya sejalan dengan Al-Quran, sesuai dengan keinginan Tuhan. Tambah lagi, dia juga mau mengajak orang lain melakukan perbaikan, mengajak orang lain mengamalkan Al-Quran. Itu namanya muslih. Ada beda enggak orang saleh dengan muslih? Beda. Orang saleh ucapannya, sikapnya, tindakannya sejalan dengan Al-Quran, tapi untuk dirinya sendiri. Dia tidak melakukan perbaikan untuk orang sekitarnya. Kalau muslih, selain beramal saleh untuk diri sendiri, dia juga melakukan perbaikan untuk orang sekitarnya. Tuh, bisa paham kira-kira bedanya? Makanya sebutan muslih dalam Al-Quran hanya ada satu kali. Sebutan saleh banyak terulang kali dalam Al-Quran, saking langkanya orang muslih. Tuh, orang saleh banyak gak? Banyak. Yang kelihatan, yang populer, yang gak populer banyak. Orang muslih sedikit. Sekali muncul orang muslih yang berani dengan suara yang lantang mengajak orang menegakkan keadilan, mengajak orang melakukan perbaikan bagi diri, negeri, masyarakat sekitar, pasti dimusuhin. Oleh siapa? Satu, orang-orang yang kepentingannya terganggu. Kedua, orang-orang yang tidak menginginkan perbaikan dan kesalehan di sebuah negeri. Tuh, itu mesti menjadi orang-orang yang senantiasa memerangi orang muslih. Bahkan terkadang yang menghalangi orangnya juga saleh. Tapi masalahnya kalau ngikutin si muslih, kepentingan si orang soleh terganggu. Boleh paham jamaah?
Dahsyat ini. Hati-hati nih. Kita kira-kira kepengen negeri kita ada perbaikan nggak? Nah, harus berani menyampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Resikonya diganggu, resikonya diperangi, resikonya dibunuh, baik fisiknya maupun karakternya. Oh, dengar jawaban nih. Ya, ada nggak ayat Al-Quran yang bicara tentang itu? Ada. Saya ngomong nggak, bukan tanpa dalil. Saya bicara ini bukan tanpa bayinah. Ayo buka Al-Quran surah Ali Imran. Kita buka sebagai penjelasan tentang apa yang saya sampaikan ini. Sudah buka Al-Imrannya? Halaman mushafnya 52, ayat 21 dan ayat 22. Ini pemberitahuan dari Allah. Halaman mushafnya berapa? 52. Sudah ketemu di bawah ya. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Dengarkan. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah. Satu. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq. Dua. Wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adzabin alim. Bang Topan. Ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Coba nih dengarkan ini. Allah berfirman. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan dengerin. membunuh. Satu, orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, menutup diri dari mengikuti ayat-ayat Allah. Yang kedua, dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. membunuh para nabi. Siapa tuh nabi itu? Orang-orang yang menyampaikan nubuat dari Allah, ya, berita dari Allah, dibunuh. Pembunuhannya bisa dengan fisik dan pembunuhan karakter. Yang ketiga, Dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil. membunuh baik fisik maupun karakter orang-orang yang mengajak orang lain menegakkan keadilan. Dengar ini, mengajak orang-orang menegakkan keadilan. Ayo imam besar kita, apa dakwahnya? Ngajak menegakkan keadilan di NKRI. Dibunuh nggak? Dibunuh. Laskarnya dibunuh, fisiknya sampai udah meninggal dunia masih dijadiin tersangka. Gimana tuh caranya? Coba tuh. Orang udah mati, udah dikubur, ya dibunuh lagi tuh, masih dijadiin tersangka. Atau pembunuhan karakter, dibusukin, dijelekin, difitnah, bermacam-macam fitnah dan tuduhan. Tuh, ini ingat nih, kalau ada 3 orang macam nih, 3 orang yang senantiasa mengingkari ayat-ayat Allah, membunuh para nabi, membunuh orang-orang yang mengajak orang lain menegakkan keadilan, Allah beritahukan, fabashirhum bi'adzabin alim. Apa tuh beritahuannya? Sampaikanlah kepada mereka kabar gembira dari azab yang pedih. Sampai bahasa Allah nyinyir nih. Kasih kabar gembira tuh orang. Kasih kabar gembira. Selamat wahai para pembunuh laskar. Selamat wahai para pembunuh imam besar.
Anda semua dapat kabar gembira dari Allah berupa siksa yang begitu pedih. Apa itu? Mereka itulah orang-orang yang pekerjaannya di dunia dan di akhirat sia-sia. Semua amalnya dunia akhirat sia-sia semua. Gak akan dinilai amal baiknya sedikit pun oleh Allah. Dihapuskan segala amalnya. Baik dia udah pergi haji, pergi umroh, bersedekah, rajin jamaah. Kalau dia nggak konvensi pres, kami yang melakukan pembunuhan 6 laskar, kami yang nyuruh, yang menyetujui membunuh mereka, kami yang begini, minta ampun, minta taubat, kami siap menanggung jawab dunia akhirat. Kalau nggak mau begitu, habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Semua amalnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia dan akhirat sia-sia semua. Berikutnya, dan mereka tidak memperoleh penolong. Satu orang pun gak ada yang bakal nolongin dia di dunia maupun di akhirat. Nih, hati-hati nih, ya. Ini mahalnya seorang muslih. Mahalnya seorang muslih. Saleh bisa banyak orang saleh. Dia mau cari aman, dia sendirian aja, no comment. Namanya apa nih? Apa namanya? Orang soleh, rajin sholat, rajin ngaji, rajin puasa, sedekah. Ada apa-apa? No comment. Aneh mau cari aman. Itu namanya orang yang soleh buat dirinya. Ada begitu. Contoh nih, simple nih, maaf ya. Ini kan saya perhatiin, bapak-bapak alhamdulillah rajin banget ngaji bubur subuh, masya Allah. Subuh-subuh orang keredongan, bapak berangkat ngaji ke Masjid Nurul Yakin, subhanallah. Bini kagak sholat di rumah, anak nggak dibangunin sholat di rumah. Namanya soleh buat diri sendiri. Tapi kalau inget bini, bangunin, ayo mama ikut ayah yuk ngaji seminggu sekali, Sabtu subuh di Nurul Yakin. Nih ngaji Quran nih. Ayah, aku di rumah aja deh, hawa dingin, tapi ngaji ya. Ya, kan ada Facebooknya bubur subuh tuh. Kan bisa denger radio Rasil tuh. Nah, itu suami yang soleh sekaligus muslih. Allah Subhanahu wa taala diberitahukan sebuah ayat yang mana di dalam banyak riwayat hadis menjelaskan menyikapi mengomentari ayat ini bagaimana. Gambaran nanti ada sekelompok orang yang di dalam api neraka dia mengucapkan sebuah ungkapan, Rabbana ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila Rabbana atihim dhi'faini minal adab wal anhum la'nan kabira. Buka ayatnya, buka Qurannya. Quran surah Al-Ahzab ayat 67, 68 di halaman mushafnya 427. Ayo coba kita lihat, coba kita renungkan.